wassalamu ala ashabihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah Yang pertama, mulhidun fil haram, yaitu orang-orang yang melakukan penyimpangan di tanah haram, segala bentuk keburukan dan kemaksiatan. Yang paling tinggi tentunya adalah kesyirikan. Yang kedua, wamabtaghin fil Islam sunnah al-jahiliyah, itu orang-orang mencari kebiasaan jahiliyah sementara dia adalah seorang muslim. Dan yang ketiga adalah wamabtaghin dan memberi bighairi haqqin yuhriqu anamahu, yaitu orang-orang yang mencari menumpahkan darah saudaranya ya tanpa ada alasan yang benar. Hal ini tentunya perkara-perkara yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sesuatu yang mesti kita hindari dalam hidup. jauhkan perbuatan-perbuatan tersebut di dalam kehidupan kita. Nah, pagi ini ada sebuah athar yang dinukilkan dari Hudzaifah ya radhiyallahu taala anhu di dalam sahih Al-Bukhari. An Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, ya ma'syarul qurra, ya ma'syarul qurra, ya istaqimu, wahai para al-qurra, ya para pembaca Al-Qur'an, ya ahli Al-Qur'an, istaqimu, istiqamalah kalian, istiqamalah kalian di atas jalan kebenaran. Faqad sabaqtum sabaqan ba'idah, maka kalian akan melaju, ya akan melesat maju ke depan. Ya.
Fa in akhadhtum yaminan wa shimalan, jika kalian melenceng dari jalan kebenaran, ya, kiri dan kanan, artinya kalian melewati jalan lain, ya, yaminan wa shimalan, laqad dhalaltum dhalalan ba'ida, maka sungguh kalian telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh, ya. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan athar ini, hadzal atharu, athar ini min Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman, sahibu sirri Rasulullah SAW, yang menjaga rahasia Nabi SAW. Digelarnya adalah sahibu sirri Rasulullah, sahabat yang pandai menjaga rahasia-rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu kana, ya, di mana beliau yadkhulul masjid, ya, masuk ke sebuah masjid, wa yaqifu ala hilaqit tadris, lalu kemudian dia berhenti, berdiri sejenak di sebuah halaqah dari pembelajaran, ya, ya, dari sebuah halaqah Al-Qur'anul Karim, ya, ay 'alal ladzina yata'allamuna al-Qur'ana fil masjid. Masuk beliau ke masjid, melewati satu halaqah orang-orang yang sedang belajar Al-Qur'anul Karim di masjid tersebut. Fayaqulu lahum, maka beliau berkata kepada mereka, in istaqamtum faqad sabaqtum sabaqan ba'ida. Ini perkataannya, jika kalian istiqamah, karena nasihat beliau sebelum istaqimu, istiqamahlah kalian. Jika kalian istiqamah, maka sungguh kalian telah, ya, sabaqtum sabaqan ba'ida, akan melaju, akan menjadi orang-orang yang luar biasa, ya. Apa maksud dari perkataan beliau ini? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, in istaqamtum 'alal Qur'an, jika kalian wahai ahl Al-Qur'an, para qurra, ya, kalian istiqamah di atas Al-Qur'anul Karim, allazi tadrusunahu, yang kalian pelajari, bil amali bihi, yang kemudian kalian amalkan, ya, li'annal maqsud at-tamassuk bil Qur'an wal amalu bihi. Sesungguhnya maksud kita mempelajari Al-Qur'an itu adalah untuk, ya, berpegang teguh dengannya dan mengamalkan isinya. Jadi seperti mana yang sudah kita ketahui bahwa Al-Qur'an laisa faqat lil qiraah. Quran bukan hanya sekedar dibaca. Al-Qur'an bukan hanya sekedar untuk ditadaburi, namun tujuan akhir dari kita mempelajari Al-Qur'an at-tamassuku bihi wal amalu bihi. Kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an, kemudian kita mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an tersebut. Ammal ladzi yaqra'ul Qur'ana, kata beliau, adapun orang-orang yang hanya membaca Al-Qur'an, ya, kulluna naqra, semua orang membaca, walakinnahu la yatakhallaqu bihi, kata Syekh Shalih Fauzan, tetapi dia tidak berakhlak dengan akhlaknya Al-Qur'an. Dia baca Al-Qur'an, tapi dia tak mencuri. Dia baca Al-Quran tapi minum khamar. Dia baca Quran tapi berdusta. Dia baca Quran tapi dia, ya, membuat tipu daya dan makar. Dia baca Quran tapi suka menghina orang dan merendahkan orang. Dia baca Al-Quran tapi tidak salat. Dia baca Al-Quran tapi tidak puasa dan lain sebagainya. Ya. Dia baca Al-Quran tapi tidak amanah dan lain sebagainya. Alladzi yaqra'ul Qur'an, yang membaca Al-Qur'an, walakinnahu la yatakhallaqu bihi, dia tidak berakhlak dengan akhlaknya Al-Qur'anul Karim. Fahadha, kata Syekh Shalih Fauzan, qad inharafa 'anil Qur'an. Sungguh orang yang seperti ini dia telah melenceng, menyimpang dari Al-Qur'an. Al-Qur'an menyuruh kita untuk berbuat baik, tapi kesukaannya berbuat buruk. Al-Qur'an menyuruh kita amanah, tetapi dia khianat. Al-Quran menyuruh kita berkata jujur, tetapi dia selalu berdusta. Al-Quran menyuruh kita untuk selalu menegakkan, ya, amar ma'ruf, ya, tapi kemudian itu ditinggalkan. Al-Quran menyuruh kita untuk selalu belajar dan menuntut ilmu, tapi kita tidak mau belajar. Al-Quran menyuruh kita untuk birrul walidain, tapi kita durhaka kepada orang tua. Nah, ini kata Syekh Shalih Fauzan, fahadza qad inharafa 'anil Qur'an. Ini telah menyimpang dari Al-Qur'an.
Al-Quran menyuruh kita untuk ikhlas kepada Allah beribadah, tapi kita mensyirikkannya dan lain sebagainya. Ikhwafillah. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, tujuan akhirnya at-tamassuku bihi wal amalu bih. Kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan kita mengamalkan isi kandungannya. Itulah yang menjadi tujuan utama kita. Fal-Quran, kata Syekh Shalih Fauzan, huwa siratul mustaqim. Al-Quran itu adalah jalan yang lurus. Sebuah petunjuk yang benar dalam kehidupan kita. Rambu-rambu di dalam menjalani kehidupan. Ya. Alladzi man tamassaka bihi naja. Yang berpegang teguh dengan Al-Quran selamat. Karena dia buku petunjuk, kitab, hidayah. Orang yang memegang petunjuk Al-Quran dijamin keselamatannya di dunia dan di akhirat kelak. Wa man hada'an, barang siapa yang menyimpang, yang melenceng dari Al-Quranul Karim, halaka wa dhal. Dia akan mendapatkan dua. Yang pertama, dia akan hancur binasa. Yang kedua, dia akan sesat. Dia akan binasa, kemudian sesat. Itulah orang-orang yang tidak berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim dan orang-orang yang menyimpang darinya. Maka ikhwafillah rahimakumullah, Al-Quran adalah kitab suci dan dia jalan yang lurus, panduan hidup, lentera dalam kehidupan, petunjuk bagi kita di dalam keselamatan. Itulah Al-Quranul Karim yang harus ada dalam diri kita, yang harus hidup dalam kehidupan kita. Kita sebut Al-Quran sebagai kitab Al-Hidayah, kitab dustur, tapi kita semuanya tidak, ya, jangankan mengamalkan, membaca aja tidak terkadang. Waliyadzubillah. Quran hanya dipajang, Quran hanya sebagai tempat untuk menjadikan dia sebagai, ya, kita yakini akan ditempel di dinding rumah atau ditempel di mana-mana saja, di kantor dan seterusnya. Kita yakini itu akan bisa ini dan itu. Nah, kita mengamalkan, kita membacanya. Nah, itulah yang harus kita pahami bersama. Makanya tidak ada kurikulum yang pertama dalam kehidupan umat ini kecuali Al-Quran. Tidak ada hal yang pertama kali yang diterima oleh anak kita dari ilmu kecuali adalah Al-Quran. Kecuali Al-Quranul Karim. Ikhwafillah rahimakumullah. Wa hadzal atharu, kata Syekh Shalih Fauzan, fihi tadhkir. Di dalam asar Hudzaifah bin Yaman ini, fihi tadhkiru min Hudzaifah radhiyallahu taala anhu lil qurra. Ya, ada sebuah peringatan dari sahabat Nabi yang mulia Hudzaifah untuk para pembaca Al-Quran, al-qurra. Annahum la yaqtasiruna fi qira'atil Quran ala jawdati tilawati wa husni saut. Hendaknya kalian tidak hanya membaca Al-Quran itu, kata beliau. Tidak hanya membaca dengan indah, dengan lantunan suara yang luar biasa. Ya. Duna nadharin ila tadabburihi wal amali bih. Tanpa kita mentadabburi Al-Quranul Karim. Tanpa kita melihat kepada isi kandungan Al-Quranul Karim. Ikhwafillah. Wa takhalluqi bi akhlaqi, tanpa kita berakhlak dengan akhlaknya. Makanya kita subhanallah, di antara urutan yang mesti ditanamkan di dalam pendidikan sebelum kita Al-Quran mengajarkan Al-Quran lebih dalam adalah al-iman. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ya, bahwa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa kunna fityanun hazawiratun. Kami dulu bersama Rasulullah anak-anak muda yang sebaya. Fata'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Quran. Kami belajar iman sebelum kami belajar Al-Quran. Itu urutan. Ya. Kemudian setelah kami mempelajari iman, thumma ta'allamna al-Quran fazadna bihi imana. Setelah iman yang sudah bagus, setelah iman yang sudah kokoh, kuat, ya, maka kemudian belajar Al-Quran. Setiap ayat yang dibaca, yang dilantunkan melahirkan kekuatan iman. Ini kurikulum, ini urutan. Ya, bahwa membaca Al-Quran bukan sekadar membaca. Orang-orang munafikin tidak sampai, ya,
Tidak melebihi daripada kerongkongan mereka. Indahnya bacaan bukan main. Ya? Indahnya bukan main. Apalagi orang-orang khawarij. Mereka itu disebutkan oleh Nabi SAW. Ya? Ibadah, kalau kalian bandingkan ibadah kalian dengan ibadah mereka, kalian kecilkan ibadah kalian. Kalau kalian bandingkan ya Al-Quran kalian dengan Al-Quran mereka, dengan kehebatan mereka, akan kalian kecilkan diri kalian terhadap mereka. Tapi apakah Al-Quran itu menjadi obat bagi dirinya? Atau Al-Quran itu menjadi cahaya dalam kehidupannya? Tidak. Orang-orang munafikin juga demikian. Maka ikhwafillah rahimakumullah, Al-Quran adalah cahaya kehidupan kita. Al-Quran jalan keselamatan kita. Ya mari kita sama-sama berusaha untuk ya belajar dan mempelajarinya, karena tidak ada perkataan yang paling baik untuk kita pelajari daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mengatakan sebaik-baik ilmu untuk kita pelajari adalah ilmu Al-Qur'anul Karim, dan Al-Qur'anul Karim adalah sebaik-baik kalam yang mesti kita pelajari. Ini kata Syekh Shalih Fauzan. Nasihat untuk para al-qurra, para huffadzul Quran, para qurra. Masya Allah, tabarakallah, suaranya luar biasa ya, lantunan ayatnya dengan berbagai macam nada-nada yang dibaca. Ya, kita berharap, kata beliau, la yaktasiruna fi qiraatil Quran ala jawdatit tilawati wa husnis saut. Tidak hanya bersandar kepada bacaan yang bagus dan indah serta lantunan suara yang memukau. Duna nadhran ila tadabburihi wal amali bihi wa takhalluq bi akhlaqi. Tanpa diikutkan dengan mentadaburinya, tanpa diikutkan dengan mengamalkannya, tanpa berakhlak dengan akhlak Al-Quranul Karim. Faman fa'ala dzalika, yang melakukan hal itu, atau yang hanya sekadar itu saja, membaca kemudian hanya sekadar untuk membuat orang terpukau dengan bacaan dan suaranya, la yu'tabaru min ahlil Quran, maka dia tidak termasuk kepada ahlul Quran. Ahlul Quran tidak hanya sekedar mereka ini adalah hamil Quran atau hafizul Quran, wa innama ya yu'tabaru ya min ahli Quran, ya ketika dia mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu dianggap ahlul Quran. Kapan seseorang dianggap ahlul Quran? Tidak hanya sekedar ya mereka menghafal, tapi orang-orang yang mengamalkan Al-Quranul Karim dalam hidupnya. Sinkronkan antara perilaku kita dengan isi Al-Quran. Ya. Perbaiki akhlak dan perilaku kita, ya, perbuatan kita sesuai dengan apa yang dipandu oleh Al-Quranul Karim. Dalam seluruh sisi kehidupan kita. Ibadah kita, muamalah kita, akhlak kita, keluarga kita. Seluruh sisi kehidupan. Karena tidak ada satu sisi kehidupan kita melainkan telah Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim. Silakan. Apa saja sudah Allah jelaskan. Walaupun ya dalam ayat-ayat yang mufassalah, yang dijelaskan oleh Allah secara rinci ataupun secara umum, yang itu dipahami oleh para as-salafus salih, ya. Amal ladzi ya yatakhallaqu bil Qur'an, adapun yang berakhlak dengan akhlaknya Al-Qur'an, yang menghiasi dirinya dengan akhlak Al-Qur'an, wa yata'addabu bi adabihi, ia beradab dengan adab Al-Qur'an. Fahuwa min ahli Al-Quran, kata Syekh Safwan, maka dia termasuk ahli Al-Quran. Walau kana amiyan la yaqra Al-Quran, ya Allah. Walaupun seorang yang ummi, yang ami, ya, orang yang awam, ya orang yang biasa, la yaqra Al-Quran, tapi dia mengamalkan Al-Quranul Karim. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, fa innahu min ahli Al-Quran. Ya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, inilah kunci bagaimana kita disebut Ahlul Quran oleh para ulama, di antaranya Syekh Shalih Fauzan, dan pesan yang luar biasa disampaikan oleh Hudzaifah bin Yaman, ya, ya ma'syarul qurra, istaqimu, istiqamalah kalian, faqad sabaqtum sabaqan ba'ida. Kalau kalian istiqamah dengan mempelajarinya dan mentadaburinya dan mengamalkan Al-Quran, maka akan melesat jauh ke depan. Kalau orang menjadi orang-orang hebat, kalau akan menjadi orang-orang luar biasa. Al-Quran kunci kejayaan, kunci kesuksesan. Coba lihat, tidak ada orang yang Allah berikan kepadanya Al-Quran, hidupnya
ya telantar. Tidak ada. Di dunia itu gak ada orang yang sia-sia hidupnya. Al-Quran, Allah angkat derajat mereka. Inna Allah yarfa bihadal Quran aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Kata Nabi SAW, Allah akan angkat derajat orang-orang yang memiliki Al-Quranul Karim, dan ada pula orang-orang yang Allah rendahkan. Bayangkan. Kalau kita ingin mencari kemuliaan ikhwafillah, maka jalannya adalah jalan Al-Quran. Seperti yang sering kita sampaikan. Seluruh orang tua di hari kiamat kelak sama di hadapan Allah. Seluruh mereka sama. Tapi ada yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Siapa mereka ikhwafillah? Orang tua yang berhasil bersabar, merawat, mendidik anak-anak mereka sampai mereka menjadi ahlul Quran. Akan Allah pasangkan mahkota kemuliaan kepada mereka. Orang tua yang telah bersabar mendidik anak mereka, ya, mendidik mereka sampai menjadi ahlul Quran. Semua guru dalam kehidupan ini sama, mereka orang-orang baik. Tapi ternyata ada guru yang lebih baik di antara mereka semuanya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Merekalah orang guru-guru Al-Qur'anul Karim. Bukan kita mengecilkan guru yang lain, tidak. Tapi Allah dan Rasulnya SAW menyebutkan kelebihan itu. Tidak hanya itu, ikhwafillah rahimahullah. Ya, kita selusuri ke awal kehidupan sejarah di mana Al-Quran ini diturunkan Allah Azza wa Jalla. Al-Quran dibawa oleh malaikat Allah, Jibril alaihissalam, maka menjadi Sayyidul Malaikah. Diturunkan kepada manusia yang agung dan mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia menerima, ya, mendapatkan sebutan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Diturunkan pada malam Lailatul Qadar, malam yang sangat mulia pula. Tidak ada bandingannya. Kalau orang-orang sudah Allah berikan kepadanya Al-Quran, dan kemudian dia mengamalkan, maka orang ini akan Allah muliakan dia. Ikhwafillah. Kita hari ini orang tua, ya, dan kita lihat pula bagaimana sejarah Islam, bagaimana kurikulum pertama yang hadir dalam sejarah ini, dalam umat ini. Di saat kota Mekah tidak ada orang yang melirik ke sana, tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada tanda-tanda kemajuan di sana, tidak ada. Tanah yang tandus gersang, orangnya saling bermusuhan hidup di sana, tapi dirubah wajah itu yang sangat menakutkan itu berubah menjadi daerah yang mulia, yang penuh dengan cahaya, yang merubahnya adalah kurikulumnya adalah Quranul Karim. Tidak ada yang lain. Maka sayang, sungguh seribu sayang terkadang dalam kehidupan kita. Apa yang membuat seseorang tidak mau, atau keluarga-keluarga ini buta dengan Al-Quranul Karim? Untuk Al-Quran terkadang orang tua tidak peduli. Kalau anaknya tidak lulus dengan mata pelajaran ini dan itu, tidak bisa menguasai ini dan itu, sibuk mencari guru terbaik. Bahkan dihadirkan ke rumah, dibayar dengan bayaran yang paling tinggi. Tapi kalau anak nggak bisa mengaji, diam 1000 bahasa. Tidak peduli. Seakan-akan itu tidak ada manfaat, padahal itulah keselamatan. Nah, makanya disinilah ikhwafillah rahimakumullah, bagaimana Syekh Shalih Al-Fauzan memberikan kepada kita peringatan. Dan terlebih lagi Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab memasukkan asar ini dalam kitab Risalatu Fadlil Islam, yang mana ini menunjukkan kehujahan, ya, perkataan para as-salafus salih, para sahabat Nabi yang mulia. Kata beliau, fa in akhadhtum yaminan wa shimalan fa laqad dalaltum dalalan ba'ida. Kalau kalian melenceng, memilih jalan yang lain selain Al-Quranul Karim, maka sungguh kalian telah tersesat sangat jauh, kata Hudzaifah bin Yaman. Ya. Masihkah suasana kehidupan kita, ikhwafillah, masih jauh dari Al-Quranul Karim? Atau hari-hari kita tidak pernah kita melewatkan membuka kitab suci kita, membacanya? Tidakkah punya rasa penyesalan dan kerugian dalam diri kita apabila hari kita terlewat tidak tanpa kita membaca Al-Quranul Karim? Apakah masih seperti ini pola hidup kita?
Ataukah rumah-rumah kaum muslimin masih jarang terdengar Al-Qur'anul Karim? Atau mobilnya atau kendaraannya masihkah ya mendengarkan musik-musik, mendengarkan nyanyian-nyanyian? Yang itu semua akan melemahkan hati dan iman kita, ikhwafillah. Kalau keluarga muslim masih jauh dari kitab sucinya, maka untuk kejayaan umat ini masih jauh. Karena kurikulum pertama yang membimbing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencapai kejayaannya adalah kalamullah azza wajalla, Al-Qur'anul Karim. Sehingga dalam sejarah kaum muslimin, ya, dalam lipatan sejarah yang sangat panjang, proses sejarah yang sangat panjang, kita temukan ya di saat-saat masa keemasan rumah-rumah kaum muslimin malam harinya ya tidak terlepas dari bacaan dan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Ya, terdengar suara-suaranya seperti suara lebah yang menggema, dan kemudian suara lebah yang bergemuruh, ya, yang ternyata rumah-rumah kaum muslimin ya tidak sepi di tengah malamnya dari lantunan-lantunan ayat suci Al-Qur'anul Karim. Bahwa intinya di sini Hudzaifah memberikan sebuah peringatan dan nasihat kepada kita semuanya, bahwa kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran, kita akan melesat jauh dan kita akan menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita menyimpang dari Al-Qur'anul Karim dan kita tinggalkan Al-Qur'anul Karim, maka kita akan tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Kembalilah kepada ya keselamatan dengan kembalinya kita kepada Al-Qur'an, dan kembalilah kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya Al-Qur'anul Karim, sehingga dengan jalan itu kita akan bisa berpegang teguh dan kita akan bisa selamat dan jauh dari kehancuran dan kebinasaan serta dari kesesatan. Wallahu taala alam. Inilah athar yang bisa kita bahas pada pagi ini agar kita bisa berpegang dan mengamalkan ya athar ini dan memahami dengan baik, serta kita menjadi orang-orang yang selalu berusaha untuk berada di atas sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, inilah nasihat yang paling mahal untuk kita di pagi ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.